Gimana posisinya, udah nyaman belum? Alhamdulillah Kak, udah kok nyaman. Alhamdulillah kalau gitu. Tadi kesininya naik apa ya? Sama siapa? Saya diantarin sama saudara Kak. Oh, terus saudaranya sekarang di mana? Udah ini lagi. Oh, tadi kesini kehujanan nggak? Kan di luar udah mendung ya. Alhamdulillah enggak sih Kak, sempat mendung tapi enggak hujan. Alhamdulillah, syukur deh. Karena hujan kayak gini bikin kita was-was ya, karena kayak tiba-tiba hujan gede gitu. Terus nanti hujan deh. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Sherly sebagai konselor profesional yang akan mendampingi kamu pada sesi konseling ini. Kamu boleh panggil aku kakak atau apa, terserah kamu. Senyamannya kamu aja. Nggak usah tegang ya, di sini nggak ada salah atau benar kok. Nah, sekarang kamu boleh memperkenalkan diri juga. Jadi saya sedang bersama siapa hari ini? Sama saya Niam Aceh Kak, bisa dipanggil Niam juga. Oh baik, terima kasih. Sebelumnya, Mbak Niam ini pernah mengikuti konseling individual belum? Nggak pernah sih Kak, baru pertama. Oh, baru pertama kali ya. Berhubung ini baru pertama kali, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling individual. Konseling individual itu adalah layanan bantuan profesional yang dilakukan oleh konselor kepada individu untuk mencapai kehidupan efektif sehari-hari dan menghilangkan KST atau kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu, sehingga individu itu mampu mandiri dan mampu mengendalikan dirinya. Nah, di layanan konseling individual ini juga ada asas-asas kepribadian. Ada yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana cerita Mbak Niam kepada saya tidak akan bocor, tidak akan saya bocorkan kepada siapapun, karena saya sudah disumpah untuk menjaga rahasia klien gitu. Yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana baik konselor atau saya maupun klien atau pembelian itu harus saling terbuka, jadi nggak ada yang ditutup-tutupin supaya permasalahan yang kita bahas pada saat itu akan diselesaikan, akan dipecahkan. Yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, di mana klien sukarela datang ke sini tanpa paksaan dari teman atau orang tua, ya sukarela ke sini. Tadi Mbak Niam sukarela nggak ke sini? Sukarela Kak, saya ke sini. Baik, kita lanjut lagi ya. Yang keempat ada asas kekinian, di mana asas ini itu berfokus pada masalah saat ini, bukan masalah yang lalu ataupun masalah yang belum datang atau masa depan gitu. Jadi kita fokusnya pada masalah saat ini yang benar-benar terganggu di dalam diri banyak gitu. Nah, yang kelima itu ada asas kemandirian, di mana tujuan dari konseling kita itu untuk membantu klien mampu memahami dirinya, mampu memecahkan masalah, dan mampu mengambil keputusan tanpa bergantung dengan orang lain. Itu Mbak Niam. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada Kak, udah cukup kok. Oke, terima kasih Mbak Niam atas pengertiannya. Baik, sebelum kita memulai konseling kita, sebaiknya kita relaksasi dulu ya. Kita tarik nafas bareng-bareng. Tarik nafas mulai 1, tarik nafas, tahan, 2. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, 2. Nah, kita lanjut dengan berdoa dulu ya Mbak Niam, supaya konseling kita pada kali ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Berdoa selesai. Gimana Mbak Niam, sudah siap? Siap Kak. Nah, kalau sudah siap, boleh ceritakan apa yang mengganggu Mbak Niam akhir-akhir ini? Ini Kak, sebenarnya tuh hal ini udah lama sih, tapi belakangan makin parah. Saya kesulitan banget nyari waktu buat ngerjain tugas harian. Saya tahu tugas saya banyak. Saya tahu kalau saya harus mulai dari awal. Tapi entah kenapa tubuh dan pikiran
pikiran saya tuh kayak nolak. Misalnya saya duduk di depan laptop, terus kepikiran nanti dulu lihat TikTok bentar, tiba-tiba udah 1 jam saja. Oh iya kak, terus pas saya balik ke laptop malah muncul rasa bersalah. Saya merasa jadi orang yang gak bisa disiplin. Padahal saya tuh pengen banget bisa teratur. Semakin dipikiri makin stres. Tapi tetap aja saya ulang lagi. Rasanya kayak terjebak dalam siklus yang gak selesai-selesai. Kadang saya sampai nangis sendiri karena frustasi kak. Kedengarannya kamu benar-benar merasa kewalahan ya dan capek juga ya sama situasi ini. Iya kak, capek banget. Capek fisik iya, tapi mentalnya jauh lebih capek. Saya tuh suka banget kalau tugas selesai tepat waktu. Tapi entah kenapa kalau hari itu kayak ada beban banget. Kadang saya berpikir apa saya ini gak pintar ya, atau saya kurang niat. Tapi kalau diingat-ingat saya bukan gak niat, saya mau ngerjain. Saya cuma merasa overloaded kak, tugasnya banyak, sulit, terus guru-guru kayak nambah tiap hari. Saya jadi bingung mau mulai dari mana. Biasanya hal apa yang bisa menghambat kamu untuk mengerjakan tugas? Banyak sih kak, terutama HP salah satunya. HP itu ya begitu saya ngambil HP buat lihat waktu atau buat cari materi sedikit, malah keterusan scrolling. Yang kedua, rasa takut. Saya takut kalau kerjain tapi hasilnya jelek. Takut salah, takut gak sebagus teman-teman. Jadinya saya malah mulai sama sekali. Terus saya juga gampang ke distract. Misal tiba-tiba kepikiran, oh iya ini belum diambil, kayaknya aku lapar deh, atau kayaknya aku butuh minum teh dulu biar fokus. Padahal ujung-ujungnya kegiatan itu cuma buat menghindar dari tugas. Kadang juga saya merasa waktu berjalan terlalu cepat, tahu-tahu sudah malam, dan saya paling sendiri karena belum mulai apa-apa. Akhirnya saya tidur pun masih dalam keadaan stres. Tampaknya bukan soal kamu malas, tapi lebih karena rasa takut dan tekanan yang membuatmu memilih menghindar. Benar begitu? Iya kak, bener banget. Saya tuh bukan tipe orang yang malas. Teman-teman saya bilang saya rajin. Bahkan orang tua saya percaya saya anak yang teratur. Tapi mereka nggak tahu aja yang terjadi sebenarnya. Saya takut banget mencurang diri sendiri. Jadi saya tuh kadang suka memilih tidak memulai karena takut hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Padahal ya itu justru bikin saya makin kewalahan. Kalau begitu, kamu ingin mencapai tujuan apa nih di konseling kita saat ini? Ini kak, saya tuh pengen bisa punya rutinitas yang jelas. Misalnya punya waktu khusus buat belajar yang benar yang saya patuhi. Saya ingin bisa mulai tugas tanpa merasa takut dan tanpa menunda-nunda. Kalau bisa, saya juga mau punya sistem yang bikin saya nggak gampang distraksi. Yang paling penting, saya pengen merasa bangga sama diri saya karena bisa disiplin. Baik, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Bagaimana menurut kamu? Boleh ada sih kak. Misalnya nih, selama 7 hari ke depan, kamu akan menjalankan rutinitas kayak setiap 30 menit belajar tanpa HP dengan timer. Gimana? Kamu setuju nggak? Saya rasa itu biasa sih kak. 30 menit itu nggak terlalu berat sih, tapi cukup buat bikin saya mulai disiplin. Saya akan coba mulai malam ini, HP saya taruh jauh biar gak ternoda. Kalau nanti ada rasa atau cemas, hal apa yang kamu lakukan untuk menenangkan diri? Saya bisa ambil napas dulu sih kak, atau stretching sebentar. Saya juga bisa coba mulai dari tugas yang paling mudah dulu biar nggak terlalu tertekan. Atau mungkin saya bisa bikin suasana belajar yang nyaman, kayak nyalain lampu dan musik instrumental. Bagus sekali, kamu udah mulai mengenal diri kamu.
dan tahu apa yang membantu untuk kamu mulai. Ya, makasih ya Kak. Saya merasa agak lega setelah ngomong dari tadi. Rasanya kayak beban saya tuh mulai hilang sedikit. Saya melihat kamu itu punya potensi dan motivasi yang kuat untuk berubah. Itu modal yang penting banget loh. Iya Kak, saya benar-benar pengen berubah sih. Saya capek berada dalam situasi yang sama terus. Kalau menurut Kakak, apa ya yang perlu saya lakukan? Oh, ada tahu teknik yang namanya blocking waktu atau Pomodoro. 25 menit itu untuk belajar dan 5 menit istirahat. Banyak orang yang tadinya sulit fokus jadi fokus karena terbantu dengan teknik ini. Aku suka itu Kak. Aku pernah lihat di video, tapi belum pernah coba sih. Kayaknya bakal aku coba sih nanti malam. Tadi hari ini kita sudah membahas penyebab kanker yang bikin kamu berubah. Penyebab kamu sulit mengatur waktu, rasa takut, dan tekanan yang muncul. Kamu juga sudah menyepakati belajar 30 menit per hari dalam lockdown seminggu. Betul Kak, dan saya merasa lebih jelas dengan apa yang harus saya kerjakan. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya ingin mengetahui bagaimana perubahan dirimu setelah proses konseling kita. Ditinjau dari 5 pertanyaan yang akan saya berikan. Kamu bisa menjawabnya sesuai yang kondisi yang kamu rasakan saat ini. Ya Kak, boleh Kak. Setelah sesi ini, apakah ada perubahan pada cara berpikir tentang masalah mengatur waktu, misalnya lebih jelas, lebih memahami, atau justru masih sama aja? Ya Kak, cara berpikir saya sudah jauh lebih jelas sih Kak. Saya jadi paham pola masalah saya. Bagaimana dengan perasaanmu? Apakah kamu sudah merasa lebih tenang, lebih lega, atau masih cemas? Jauh lebih lega sih Kak, bebannya terasa berkurang. Apakah ada perubahan dalam sikap kamu terhadap tugas, misalnya kamu lebih siap, lebih terbuka, atau masih ragu dengan memulai tugas tersebut? Saya merasa lebih positif dan siap dalam menghadapi tugas Kak. Setelah sesi ini, apakah kamu punya rencana atau tindakan yang ingin kamu lakukan? Langkah nyata apa yang mau kamu ambil? Iya Kak, saya mau belajar sih Kak, dari kemarin mulai lagi. Dan bagaimana rasa tanggung jawab terhadap komitmenmu sendiri? Dan bagaimana rasa tanggung jawab terhadap komitmenmu sendiri? Apakah kamu merasa lebih siap untuk menjalankan dan mempertanggungjawabkan rencana yang kamu buat? Saya siap sih Kak, saya akan benar-benar jalan ini selama seminggu. Baik, mungkin sesi konseling kita pada hari ini kita cukupkan ya. Dan kamu juga sudah menemukan jalan keluar untuk masalah tugas kamu tadi. Kamu juga sudah menemukan titik terang lah intinya ya. Jadi sebelum kita menutup sesi konseling ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Daniel sudah mau terbuka, mau bercerita dan tidak ragu-ragu kepada saya. Makasih juga ya Kak, setelah dari sini juga saya merasa jauh lebih baik Kak, dan mengetahui jalan apa yang ingin saya lakukan. Sebelum kita menutup konseling ini,